Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Miftah Syahputra dari kelas KAT R4118 dengan NPM 18401023. Di sini saya akan menjelaskan sistem RPL untuk pembelian dan penjualan obat di apotek Nabila Care. Yang pertama ada table of content. Yang pertama use case diagram. Yang kedua proses. Yang ketiga interface. Yang keempat conclusion atau kesimpulan. Kedua ada study object. Study object ada kekakuan atau rigor. Rekayasa yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan user. Yang kedua ada abstraksi. Ialah menggambarkan keseluruhan sistem dalam bentuk sederhana. Yang ketiga ada modularitas. Mendekomposisikan persoalan menjadi modul-modul independen. About use case diagram. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Diagram use case tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Kemudian ada review use case, suatu permodelan yang bisa menggambarkan perilaku atau kebiasaan dari sistem yang ingin dibuat. Selanjutnya ada diagram use case. Diagram yang ini tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case. Kemudian ada proses. Dimulai dari tenaga teknis kefarmasian, mencatat objek stok obat yang menjadi satu kosong atau dalam surat pesanan. Kemudian ke pemilik apotek, memvalidasi dan mendatangani surat pesanan. Kembali lagi kepada tenaga teknis kefarmasian, menghubungi supplier, lalu ke supplier. Supplier menerima surat pesanan lalu mengantarkan obat ke apotek. Kembali lagi kepada tenaga teknis, memeriksa surat berdasarkan surat pesanan, lalu membayar obat. Ada dua cara, yaitu cash dan kredit. Bila kredit, kembali lagi ke supplier, datang kembali untuk menagih kekurangan pembayaran. Apabila cash, langsung memasukkan data obat kepada form stok dan form laporan pembelian. Kemudian ada proses penjualan obat non-resep. Dimulai dari konsumen, menanyakan obat yang ingin dibeli kepada tenaga teknis kefarmasian, mencari obat yang diinginkan konsumen, lalu mencari obat yang tersedia. Apabila ada, memberikan informasi tentang obat kepada customer, lalu customer membayar obat, meminta nota pembelian. Bila ada obatnya, tenaga teknis akan membuat nota pembelian. Bila tidak, mencatat transaksi dalam form penjualan. Selanjutnya ada proses penjualan obat resep. Yang pertama kepada apoteker, mencari obat sesuai resep dan memberikan informasi. Menyerahkan kepada resep, lalu memanggil dan memberikan informasi kepada konsumen. Tenaga teknis, bila ada obatnya, kembali lagi kepada apoteker mengecek obat sesuai resep. Bila tidak, kembali lagi kepada konsumen memberitahu apabila obat tidak tersedia di apotek tersebut. Lalu menyerahkan obat kepada tenaga teknis kefarmasian. Dari tenaga teknis menyerahkan obat kepada konsumen. Lalu tenaga teknis tersebut membuat nota pembelian, memberikannya kepada konsumen. Konsumen membayar lalu mencatat transaksi dalam form penjualan. Yang ketiga ada interface. Di sini terdapat form login dan menu utama. Bila memiliki akun tersebut, tinggal masukkan username dan password. Lalu ini ada menu utamanya. Dalam menu utama terdapat kode karyawan, nama karyawan, nomor telepon, status, dan password. Yang kedua ada form pembelian dan penjualan. Di situ terdapat
terdapat no penjualan, jenis obat, tanggal pembelian. Yang di form penjualan ada kode karyawan, nama karyawan, nomor telepon, lalu total obat. Yang ketiga ada form pay debt atau change password, ialah pembayaran hutang bila membelinya dengan kredit. Dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Berdasarkan pembahasan ini, penulis dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu dengan menggunakan sistem yang berkomputerisasi, pemilik, apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian dapat mengetahui jumlah obat secara cepat dan akurat, serta dapat mengetahui data obat yang akan dikadaluarsa. Proses pencatatan data transaksi penjualan, pembelian, retur, serta bayar hutang dapat disajikan dengan cepat, dapat memberikan kemudahan dalam proses pembuatan laporan yang biasanya dibutuhkan. Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk penulisan ini adalah mengharapkan agar dilakukan pengembangan pada sistem ini menjadi sistem berbasis website apabila apotek ingin membuka cabang, agar data antara apotek pusat dan apotek cabang dapat langsung berubah apabila ada perubahan data pada apotek pusat atau cabang. Melakukan perawatan atau secara optimal untuk seluruh hardware maupun softwarenya yang berhubungan dengan aplikasi dan pembuatan sistem informasi ini. Selalu melakukan update atau pembaharuan terhadap aplikasi sistem informasi ini sesuai dengan penambahan data baru yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.